Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini dibuka dengan kalimat yang sangat-sangat menyentuh. Jangan gelisah hatimu. Kalimat ini sederhana, tetapi kalau kita jujur, justru bagian tersulit di dalam hidup kita adalah tidak gelisah. Mengapa? Karena kita ini gampang sekali gelisah. Bangun pagi, belum pegang HP saja sudah gelisah. Ada pesan masuk atau tidak ya? Kalau baterai tinggal 5%, hati juga ikut drop. Seolah-olah damai kita tergantung pada sinyal dan charger. Namun, Yesus tahu betul kondisi hati kita manusia. Ia tidak berbicara kepada orang-orang yang hidupnya mulus. Ia berbicara kepada murid-murid yang sebentar lagi akan kehilangan Dia secara fisik. Mereka cemas, takut, bingung. Maka Yesus berkata, "Percayalah kepadaku." Ada beberapa poin penting yang bisa kita petik dari Injil hari ini. Yang pertama, percaya di tengah ketidakpastian. Yesus tidak berkata semua akan mudah. Tidak. Ia berkata percayalah. Artinya, dalam situasi yang tidak jelas, iman menjadi pegangan. Seringkali kita ingin peta lengkap sebelum berjalan. Kita ingin tahu semua detail masa depan, pekerjaan, kesehatan, keuangan,
keluarga, dan sebagainya. Tapi iman itu seperti berjalan dalam kabut. Kita hanya melihat beberapa langkah ke depan, tetapi itu cukup untuk terus maju. Yesus memberi alasan untuk percaya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini bukan sekedar informasi tentang surga, tetapi jaminan bahwa hidup kita punya tujuan. Kita tidak berjalan tanpa arah, kita sedang pulang. Yang kedua, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika Thomas bingung dan berkata, "Kami tidak tahu jalan itu," Yesus menjawab dengan salah satu pernyataan yang paling kuat, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Perhatikan, Yesus tidak berkata, "Aku menunjukkan jalan," tetapi ia berkata, "Akulah jalan." Artinya iman bukan sekedar mengikuti aturan atau petunjuk, tetapi mengikuti pribadi. Kadang kita ingin hidup rohani seperti pakai Google Maps, tinggal masukkan tujuan, lalu recollecting kalau salah jalan. Tapi mengikuti Yesus bukan sekedar mengikuti petunjuk, melainkan berjalan bersama Dia. Jalan, Ia menuntun kita. Kebenaran, Ia tidak menipu kita. Hidup, Ia memberi makna dan kekuatan. Yang ketiga, melihat Bapa dalam diri Yesus. Filipus berkata, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Ini seperti permintaan kita juga. Di dalam hidup kita seringkali berkata, "Tuhan, kasih tanda yang jelas dong." Tetapi Yesus menjawab, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Artinya, kalau kita ingin tahu seperti apa Allah itu, lihatlah Yesus. Penuh belas kasih, sabar, dekat dengan yang kecil, setia sampai akhir. Kadang kita membayangkan Tuhan jauh dan menakutkan, tapi Yesus menunjukkan Tuhan itu dekat, bahkan sangat-sangat dekat. Yang keempat, dipanggil untuk melakukan karya yang lebih besar. Yesus berkata sesuatu yang sangat mengejutkan. "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan yang lebih besar." Ini bukan berarti kita lebih hebat dari Yesus, tetapi karena kasih-Nya bekerja melalui kita. Setiap tindakan kecil, mengampuni, menolong, menguatkan, itu semua adalah karya Allah yang hidup di dalam kita. Kadang kita merasa kecil, "Saya ini siapa sih?" Tapi di tangan Tuhan, yang kecil bisa menjadi besar. Seperti lilin kecil di ruangan gelap, tidak perlu besar, cukup untuk menyala dan menerangi. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan ini dengan sebuah cerita inspiratif. Ada seorang tukang kayu tua yang diminta membuat satu rumah terakhir sebelum pensiun. Karena sudah lelah dan ingin cepat selesai, ia mengerjakan rumah itu asal-asalan. Kayunya tidak dipilih dengan baik. Pengerjaannya seadanya. Ketika selesai, majikannya datang dan berkata, "Ini rumah untukmu, hadiah atas kerja kerasmu selama ini." Tukang kayu itu terkejut setengah mati. Ia menyesal. Seandainya ia tahu rumah itu untuk dirinya, pasti ia akan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Saudara-saudari, hidup kita ini seperti rumah yang sedang kita bangun. Setiap pilihan, setiap tindakan, setiap iman kita itu adalah bahan bangunan hidup kita. Yesus sudah menunjukkan jalan. Ia sendiri adalah jalan itu. Pertanyaannya, apakah kita membangun hidup kita dengan sungguh-sungguh bersama Dia? Atau
asal-asalan karena merasa itu bukan rumah kita. Padahal pada akhirnya ini adalah perjalanan kita menuju rumah Bapa. Maka hari ini, mari kita pegang 3 hal ini. Jangan biarkan hati dikuasai kegelisahan, percaya kepada Yesus Sang Jalan, jalani hidup dengan kesadaran bahwa kita sedang menuju rumah Bapa. Dan kalau mulai gelisah lagi, ingat saja, Tuhan tidak pernah kehabisan sinyal. Kitanya saja yang kadang lupa connect. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan membaharui kami dengan pembaptisan kudus. Sempurnakanlah selalu sakramen Paskah dalam diri kami, supaya berkat perlindungan-Mu kami menghasilkan banyak buah, dan Engkau perkenankan mencapai sukacita hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.